Sebut Ferdi Sambo bisa hancurkan negara. Luhut mengatakan, cabut ke akarnya, nggak ada urusan backing. Kasus ini memang agak khusus, seperti kasus orang menangani orang hamil yang mau melahirkan tapi sulit melahirkan, sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Ya, operasi sesarnya agak lama, kontraksi terjadi terus. Malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal, yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka. Saya kok belum bisa dihentikan ini gitu. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya. Jadi itu aja sebenarnya kesedihan saya melihat ini. Jadi masalah kemanusiaan yang nggak boleh kita main-main. Jangan dipolitisasi. Saya bilang kalau kau mau berpolitik, nanti kau berpolitik sana. Perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Ya, kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh atasannya Irjen Ferdi Sambo menuai sorotan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tegas untuk tidak ragu dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Luhut mengatakan tidak peduli dengan backing ataupun orang-orang yang berada di balik atau terkait dengan kasus tersebut seperti Irjen Ferdi Sambo. Saya minta sama Kabareskrim Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus. Tegas Luhut Panjaitan yang dikutip dari siaran Kompas TV. Ya, Jenderal Purnawirawan TNI ini pun meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto harus konsisten dan tegas untuk memproses hukum kasus kematian Brigadir J, dan hingga saat ini sudah ada 4 tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, sekaligus suami Putri Chandrawati, lalu ada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, kemudian ada Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tidak peduli jika ada yang membacking para pelaku pembunuh Brigadir J. Sementara baru-baru ini Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menolak untuk membuka motif Irjen Ferdi Sambo memerintahkan Baradae menembak ajudannya itu. Agus menuturkan apa yang menjadi motif pembunuhan akan disampaikan dalam persidangan nanti. Agus justru mengutip pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD soal motif yang disebutnya hanya boleh diketahui oleh orang dewasa karena sifatnya sensitif. Mahfud MD pun menyebut negara bisa hancur gara-gara Ferdi Sambo. Ya, Mahfud MD kembali berbicara soal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Mahfud MD, pembunuhan Brigadir J bisa membuat negara hancur jika tak dibuka secara terang benderang. Terlebih peristiwa pembunuhan ini terjadi di kediaman perwira tinggi Polri. Kalau ada orang mati terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri yang tidak dibuka terang benderang, negara ini akan hancur. Tegas Mahfud MD. Mahfud menyebutkan bahwa Polri punya ribuan satuan kerja di seluruh Indonesia. Dari ribuan satuan kerja itu, kata Mahfud, 100.000 pengamanan dilakukan oleh Polri setiap harinya. Karena itulah Mahfud menyatakan bahwa kasus ini penting bagi pemerintah. Sebab penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir J juga menyangkut kepercayaan publik terhadap Polri. Oh ya, sangat penting lah bagi pemerintah, karena kan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Polri, kata Mahfud MD. Mahfud juga menuturkan penetapan mantan Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo sebagai tersangka juga tak lepas karena adanya tekanan dari Presiden Jokowi dan masyarakat. Terlepas adanya tekanan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga punya keinginan untuk membuka kasus ini dengan baik. Tapi itu memang perlu dukungan politik dari kita. Karena kita tahu banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas dan transparan. Ucap Mahfud MD. Ya, di tengah kasus yang semakin bergulir, istri salah satu 3 jenderal yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, Sheikh Alisyah meminta untuk Ferdi Sambo jujur dan menjelaskan fakta sebenarnya. Pasalnya, nama baik sang suami tercoreng imbas terseret kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo lewat akun Instagram pribadinya @Sheikh Pertama, Sheikh Alisyah menuliskan soal tim pengacara Ferdi Sambo yang menyampaikan maaf kepada semua yang terdampak dalam kasus ini. Pak FS, tolonglah jangan hanya ucapan permintaan maaf yang keluar dari mulut kuasa hukumnya, tapi berikanlah pernyataan tertulis atau kualifikasi terkait nama baik anggota kepolisian yang menjadi korban skenario dari Pak FS, kata Sheikh Ali. Bukan soal jabatan, lanjut Sheikh Ali, melainkan nama baik anggota
dan bawahan Ferdy Sambo yang diduganya turut terseret dan menjadi korban. Ini bukan soal pangkat dan jabatan, tapi nasib nama baik anggota dan anak buah Pak FS yang sudah Pak FS korbankan itu, ungkap Seali. Dalam unggahan story Instagram, Seali Syah mengakui punya keinginan untuk membuka skenario Ferdy Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Seali Syah mulai menyinggung kasus skenario Ferdy Sambo yang melibatkan suaminya Brigjen Hendra Kurniawan. Namun niatnya tersebut urung dilakukan karena dihalangi oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Awalnya Seali Syah disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J. Seali Syah menyindir jika Ferdy Sambo tak mengungkapkan fakta apapun dan pihak Seali Syah tak merilis apapun juga, berarti dirinya tengah mendapatkan teguran. Walaupun begitu, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 4 tersangka termasuk Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Keempatnya dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 JO, 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Nasib 3 jenderal tertipu oleh Ferdy Sambo. Skenario palsu bikin jabatan dicopot, ya istri curhat, nama baik hancur. 3 jenderal tersebut harus menerima konsekuensi setelah itu terjerat dalam kasus Irjen Ferdy Sambo. Bak hanya ikut perintah atasan yakni Ferdy Sambo, 3 jenderal ini harus menerima lengser dari jabatan dan harus ikut terperiksa. Nama anggota tersebut diantaranya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, 2 jenderal lain yaitu Brigjen Benny Ali dan Brigjen Agus Budiarto. Ketiga jenderal ini diduga melanggar kode etik berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Berbagai perwira dengan berbagai pangkat pun mulai dari tamtama sampai perwira tinggi disebut-sebut telah membantu Irjen Ferdy Sambo secara tidak langsung dengan melakukan cacat penanganan perkara Brigadir J. Diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memutasi 3 jenderal yang bertugas di divisi Propam Polri. Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Karupaminal Divpropam, Brigjen Benny Ali yang sebelumnya menjabat sebagai Karuprovos Divisi Propam Polri, sama halnya dengan Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali merupakan anak buah Irjen Ferdy Sambo di Propam Polri. Ada yang aneh memang ketika Polri menegaskan tidak akan mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus mengatakan tidak membuka motif pembunuhan Brigadir J dengan alasan untuk menjaga perasaan semua pihak. Sontak keterangan Kabar Reskrim Polri itu menjadi sorotan warganet yang diketahui telah menunggu keterangan motif pembunuhan Brigadir J. Salah seorang warganet bernama akun @JohnSitorus atau @midik17 turut berkomentar mengenai keterangan Barreskrim Polri. Akun JohnSitorus berkomentar lewat akun Twitternya yang diunggah pada Kamis 11 Agustus kemarin. Mulanya akun JohnSitorus menyindir keterangan pihak polisi di awal kasus ini terjadi. Akun JohnSitorus mengatakan bahwa polisi dengan tegak kepala menyampaikan adanya pelecehan seksual dalam kasus Brigadir J. Bahkan akun JohnSitorus itu menyebut keterangan tersebut versi rekayasa. Namun akun JohnSitorus menyayangkan motif pembunuhan dirahasiakan setelah yang disebut pelaku utama adalah Ferdy Sambo ditangkap. Giliran pelaku utamanya Ferdy Sambo ditangkap, motif pembunuhan malah dirahasiakan, ungkap JohnSitorus. Karena itulah akun JohnSitorus mencecar Polri terkait perasaan siapa yang tengah dijaga. Sebenarnya ini perasaan siapa sih yang kalian jaga? Pasalnya menurut akun JohnSitorus, Polri berkesan membela seorang psikopat. Namun akun John tidak menyebut dengan jelas pihak yang disebutnya sebagai psikopat. Sementara itu penjelasan mengenai tak diungkapnya motif Irjen Ferdy Sambo memerintahkan penembakan Brigadir J disampaikan langsung oleh Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus menyebut pihaknya tak bisa mengumumkan motif Sambo. Komjen Agus menyampaikan alasannya untuk menjaga perasaan semua pihak. Lebih lanjut, Komjen Agus menegaskan motif pembunuhan berencana Brigadir J menjadi konsumsi penyidik. Kendati demikian, Komjen Agus memberikan sinyal bahwa motif pembunuhan Brigadir J akan dibuka saat di persidangan nanti. Nanti ya mudah-mudahan motifnya terbuka saat persidangan, kata Komjen Agus. Dan sampai berita ini ditayangkan, masih belum ada tanggapan dari Polri terkait komentar dari akun JohnSitorus alias @miduk17.